review buku, kelar baca buku The Antidote by Oliver Burkeman. Happiness for people who can't stand positive thinking. Ini udah aku pernah post ya di feed tentang The Antidote, dan aku ngerasa sulit gitu untuk menceritakan lagi, untuk mereviewnya. But sekarang udah selesai, dan udah tulis juga, udah merefleksikan beberapa poin-poin gitu. Seperti biasa aku akan review mengapa aku suka buku ini, apa yang aku nggak suka atau yang aku berusaha challenge gitu ya dari buku ini, dan juga 3 key takeaways dari buku The Antidote. Oke, langsung aja. Apa yang aku suka dari buku The Antidote? Jadi overview sedikit. Pertama, dari The Antidote ini dia bilang buku ini adalah untuk orang-orang yang ngerasa udah fed up gitu, kayak udah cukup deh dengan hal-hal positive thinking gitu. Jadi ini benar-benar nadanya mungkin nyinyir gitu ya, kayak sinis gitu. Yang menulis sendiri adalah Oliver Burkeman. Ini dia nulis mingguan di The Guardian, jadi dia kolumnis. Beberapa bagian dari buku ini tuh sebenarnya sudah ditulis gitu di Guardian Weekend. Jadi kalau misalnya teman-teman search, sebenarnya ada beberapa bagian dari buku ini yang dikeluarkan sebagai artikel. Nah, terus habis itu buku ini secara umum itu hipotesa utamanya adalah gimana kalau sebenarnya pencarian kita atas kebahagiaan itu sia-sia belaka. Bagaimana kalau hal itu, mencari kebahagiaan itu sudah salah dari pertanyaannya, itu sudah goal yang salah, gimana kalau kayak gitu. Nah, jadi ini benar-benar kayak mempertanyakan kenapa sih ada cult of optimism. Jadi kayak orang-orang yang benar-benar ya udahlah positive thinking aja, kita harus positive thinking terus gitu. Untuk menyelesaikan masalah maka kita harus positive thinking. Nah, ini kebalikannya gitu. Oke, kenapa aku suka buku ini? Karena dia itu menantang, jadi it's really challenge you gitu, menantang pembacanya sampai kepada pemahaman yang paling mendasar tentang kebahagiaan gitu. Jadi sebenarnya kita mencari kebahagiaan tuh bener atau enggak gitu. Emang pengertian kita atas kebahagiaan tuh kayak gimana gitu. Nah, buku ini benar-benar challenge you at the very core question gitu. Itu yang aku seneng banget. Mau nggak mau gitu. Jadi kayak mau nggak mau kita pasti bakal pikir ketika baca buku ini, iya nggak sih, apa benar nggak sih, perlu nggak sih cari kebahagiaan tuh gitu. Terus yang aku bukan nggak suka ya, I love to challenge, adalah menurutku buku ini tuh perlu warning gitu. Jadi kayak harusnya ada kayak peringatan gitu. Iya, Tante Al ini ada hayu tapi berusaha sembunyi. Jadi buku ini itu harusnya menurutku ada peringatan gitu. Coba jangan langsung dihabisin atau jangan langsung dibaca terus gitu. Jadi tiap-tiap chapternya itu menurutku akan baik jika ada jedanya gitu. Jadi bahkan nggak antar chapter sih, sub chapter aja kayaknya perlu mikir gitu, kayak perlu menurutku kayak gimana ya gitu. Jadi menurutku ini nggak ada peringatan kayak gitu, jadi kayak langsung aja brus gitu. Jadi benar-benar semua pemahaman atas kebahagiaan tuh kayak di challenge semua gitu. Kalau bahasa Jawa didedes gak karu-karuan gitu. Jadi buku ini rasanya seperti itu. Kalau key takeaways, aku sebenarnya ada banyak, chapter-chapternya juga menarik gitu kan di dalamnya. Tapi kalau aku boleh mengambil 3 key takeaways dari The Antidote, itu pertama, being in one polar is dangerous. Jadi berada di satu kutub aja dari sebuah hal gitu ya, dari sebuah topik itu berbahaya.
Kalau misalnya yang ini bilang optimism at all cost, yang bener-bener orang yang kita optimis, kita pasti bisa, itu bisa berbahaya juga gitu. Karena kita akan undervalue namanya negativity gitu. Padahal di dunia ini namanya negativity juga butuh, juga penting gitu. Kalau nggak ada negativity, ya banyak sekali dia sudah tulis implikasinya apa aja kalau misalnya nggak ada negativity gitu. Jadi menurutku key takeaway-nya itu pun berlaku untuk happiness. Happiness itu ketika berada dijadikan satu-satunya goal, itu bisa kita mengundervalue yang namanya sadness. Padahal kesedihan juga perlu juga dalam hidup. Kalau kita nggak bisa sedih, are you sure that's your life gitu? Kamu benar-benar hidup nggak sih gitu? Kayak gitu. Jadi itu key takeaway yang pertama. Key takeaway yang kedua, there are many tools, banyak banget alat gitu ya dalam menjalani hidup, banyak banget teknik. Dan positive thinking itu nggak cuma satu-satunya gitu loh. Dia berusaha seperti menunjukkan ini banyak nih cara-caranya nih. Ada, kalau yang di sini dia nyebut misalnya yang pertama banget itu stoa gitu ya. Jadi tentang stoa itu gimana caranya dengan berusaha tidak mengetahui apa yang ada di kontrol kita, dan kenapa kita nggak perlu, misalnya kita kalau stoik itu kita menyadari bahwa kita bisa memilih kok mana yang kita perlu stressful atau yang nggak kelihatan. Hayo kalau mau kelihatan agak sini. Terus habis itu kita juga bisa belajar yang disebutkan dari sini dari sisi misalnya Buddha gitu ya, ajaran Buddha bahwa ada namanya attachment, non-attachment. Semakin kita tidak terlalu melekat terhadap dunia misalnya gitu, terhadap satu kejadian misalnya, itu bisa bermanfaat juga buat kita gitu. Jadi positive thinking tuh nggak satu-satunya alat untuk menghadapi permasalahan. Terus habis itu di sini juga banyak perspektif menarik, misalnya tentang memento mori kalau teman-teman tahu, yang mengingat kematian kayak gitu. Terus key takeaway-ku yang terakhir adalah ini di epilognya, jadi di penutupnya. Dia mengutip dari John Keats, dia poet gitu, penulis puisi gitu di tahun 1817 di Inggris. Dia menyatakan dia sangat kagum tentang kemampuan orang yang disebut frasenya itu adalah negative capability. Jadi kemampuan seseorang atau seseorang yang mampu untuk bisa berada dalam keadaan yang tidak tentu, in uncertainties, in mysteries and in doubts. Jadi dalam keraguan-raguan, dalam sesuatu yang misteri, nggak tahu apapun, dalam ketidakpastian, itu kemampuan manusia di situ disebut negative capability. Tanpa without any irritable reaching after fact and reason, tanpa merasa perlu untuk terlalu berusaha gitu, kayak berusaha terlalu keras gitu untuk mencari dan mengejar alasan, reasoning gitu ya, dan fakta-fakta. Jadi kadang-kadang di buku ini, di epilognya itu dia bilang bahwa manusia tuh punya kecenderungan untuk selalu berusaha mencari closure, mencari penutup, mencari kesimpulan. Nah, ada yang namanya siapa tadi ya, James Purcell kalau nggak salah, dia menawarkan sebaliknya, gimana kalau kita cari yang namanya open chair gitu. Jadi bukan closer, open chair itu keterbukaan. Jadi ya udah, nggak apa-apa, kita nggak perlu selalu untuk punya closure. Itu yang dimaksud dengan negative capability juga, yang sesuai dengan itu. Ketika aku mikir-mikir setelah membaca ini, itu menarik. Jadi sepanjang membaca ini tuh aku merasa aku menuliskan banyak hal, kemudian refleksi banyak hal juga. Dan kalau kembali lagi di pengalamanku pribadi gitu, kira-kira di mana ya yang aku bisa tahu atau yang sudah aku pelajari yang kayak gini gitu. Ternyata di Islam pun ada gitu, karena aku kembali ke agama gitu kan jadinya. Dan ini mengingatkanku pada konsep
Kalau di Islam ada yang namanya umatan wasaton gitu, umat yang pertengahan. Jadi alih-alih di salah satu kutub, yang terbaik itu adalah di tengah-tengah gitu. Nah, yang di tengah-tengah ini masalahnya orang-orang banyak misleading gitu. Jadi kayak salah paham, misunderstood juga gitu. Misalnya dermawan. Sebenarnya dermawan adalah yang di tengah-tengah. Kok bisa Vin gitu? Iya, karena kan yang ada di kutub-kutubnya adalah boros sama kikir. Dermawan tuh di tengah-tengah loh. Terus habis itu apalagi ya? Jadi ada beberapa gitu tentang apa yang di tengah-tengah ini. Dan itu juga membuat di epilognya juga si Oliver Burkeman bilang bahwa ya kita bisa pakai semua tools itu. Kita mau sedikit menjadi stoik, menjadi stoa, atau menerapkan apa yang diajaran Buddha gitu, mengingat kematian lebih sering seperti yang diajarkan di Memento Mori, atau embracing our failure gitu. Tapi nggak ada yang benar-benar at the end of the polar gitu, nggak ada yang benar-benar ekstrim gitu. Jadi nggak perlu positive thinking terus-terusan juga gitu. Jadi itu sih yang menurutku menarik banget dari buku ini. Kalau misalnya kalian merasa tidak cocok dengan dengan sekarang kan banyak ya, itu kita harus optimis, kita harus berpikir yang baik gitu, karena kata-kata itu kuat banget, itu nancep dan macam-macam. Tapi kayak kalau ngerasa kurang tepat, aku nggak bisa positive thinking terus-terusan kayak gitu. Udah nyoba tapi nggak bisa. Bisa jadi kalian bisa redefinisi gitu, kalian bisa mendefinisikan ulang tentang kebahagiaan dan apakah betul kita kalau bahagia harus positive thinking terus lewat buku ini. Mungkin buku ini cocok buat kalian. Itu saja. Jadi sudah segitu. Silakan kalau yang barusan bergabung bisa dilihat ulang, nanti ini aku langsung upload di IGTV ya. Terima kasih yang sudah mampir semuanya. Next aku bakal baca ini, aku lagi baca ini, Go Fund Yourself. Dan mungkin teman-teman lihat di post juga bahwa aku lagi nyoba teknik the blank sheet method gitu. Hayu kenapa? Hayu reading itu. Oh, Hayu is reading itu teman-teman gitu. Ikut ibunya gitu ya, baca-baca gini. Jadi kalau teman-teman mau nyoba tentang blank sheet method untuk lebih memahami suatu subjek dan suatu buku, mungkin bisa lihat postingan sebelumnya di apa namanya itu, berarti feed ya, di feed gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di next review kelar baca buku. Bye bye.